Tan Sakarudin, warga Jalan Bakti Husada 6, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu, mendapat kejutan berupa hadiah 1 unit sepeda motor dari program Gebyar Promo MNC Finance cabang Bengkulu periode bulan Juni. Motor yang diantarkan langsung ke rumahnya ini diterima oleh perwakilan keluarga. Tercatat, Tan Sakarudin telah menjadi nasabah PT MNC Finance sejak 6 tahun terakhir dan memiliki catatan yang baik. Gebyar Promo MNC Finance yang telah berkenan memberikan 1 unit motor, tentunya kami bersyukur dan berterima kasih. Mudah-mudahan ini suatu kebanggaan kami dan bisa untuk beraktivitas kami sehari-hari. Ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah-nasabah terpilih kami yang sudah mempercayakan MNC Finance, terutama MNC Finance cabang Bengkulu. Melalui program ini diharapkan PT MNC Finance cabang Bengkulu terus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan siap bekerja sama dengan masyarakat Provinsi Bengkulu. Tidak menutup kemungkinan untuk nasabah-nasabah yang lain juga di Bengkulu. Makanya melalui program ini kami tunjukkan bahwa MNC siap tumbuh kembang bersama rakyat Bengkulu. MNC Finance berkomitmen terus memberikan apresiasi kepada nasabah terpilih yang sudah mempercayakan MNC Finance sebagai solusi keuangannya. Dari Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi Posyandu di Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Bacapres PDI Perjuangan yang didukung Partai Perindo ini mengajak seluruh perangkat desa dan puskesmas mengambil peran sebagai garda terdepan dalam pencegahan stunting. Seluruh elemen masyarakat juga diminta proaktif melalui peran Posyandu yang harus teliti dalam mengawal ibu hamil agar dapat diberikan nutrisi terbaik untuk kandungannya. Iya, makanya kalau kita mau nyiapin generasi emas tidak boleh ada stunting, harus nol. Nol. Kenapa? Karena sebenarnya stunting tidak hanya maaf ya, orang biasanya, Pak itu punpet Pak gitu. Itu kemudian tidak bisa tumbuh, tidak hanya badannya tapi otaknya juga. Maka ini menjadi investasi yang penting ya untuk anak-anak kita. Di Kabupaten Demak, Ganjar Pranowo juga mengunjungi Pasar Wonopolo untuk mengecek proses revitalisasi pasar. Pemprov Jateng mengucurkan anggaran sebesar 390,1 miliar rupiah untuk membangun 84 pasar mulai dari tahun 2013 hingga 2023. Revitalisasi Pasar Wonopolo sendiri menelan anggaran 4,9 miliar rupiah, meliputi pembangunan 32 kios, 72 los, dan 18 los unggas untuk ditempati pedagang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyambut baik tentang masuknya mantan Panglima TNI Andika Perkasa dalam bursa cawapres dirinya di tahun 2024. Namun demikian, Gubernur Jawa Tengah itu tentunya menunggu hasil kesepakatan parpol pendukung untuk menentukan pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyambut baik tentang adanya sejumlah tokoh yang masuk dalam bursa cawapres yang akan mendampingi dirinya di Pilpres 2019 termasuk Andika Perkasa. Namun demikian, Ganjar menyatakan keputusan siapa yang akan menjadi cawapres tentunya akan diputuskan setelah ada musyawarah dengan partai pendukung. Terima kasih, ada banyak sekali yang tokoh-tokoh kemarin bertemu ya, berkumpul dan menyatakan dukungan. Tentu ini bagian dari kekuatan untuk mensolidkan dan merepresentasikan dari berbagai kelompok masyarakat. Dan saya menyampaikan terima kasih, mudah-mudahan makin kompak dan solid. Itu nanti kita akan bicara, kan ada beberapa yang akan bergabung. Sebelumnya nama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa disebut berpotensi menjadi calon wakil presiden Ganjar di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurut Hasto, sosok Andika memiliki pengalaman luas dan dianggap bisa mempersatukan bangsa. Sementara itu, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku siap jika dipercaya mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Beragam kegiatan pelatihan digelar relawan jelang Pilpres 2024 di sejumlah daerah untuk mendapat dukungan. Mulai dari pelatihan public speaking bagi milenial, pelatihan menangkal hoax, hingga pelatihan media sosial untuk buruh dan juga pelaku UMKM. Relawan Ganjaran Buruh Berjuang menggelar pelatihan media sosial untuk para buruh dan pelaku UMKM di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Puluhan buruh dan pelaku UMKM antusias mengikuti pelatihan yang menggandeng praktisi sekaligus akademisi dari Universitas Bamada Slawi. Pelatihan media sosial ini diharapkan bisa membangun kreativitas para buruh pabrik di luar jam kerja, sehingga para buruh bisa menjadi pemilik usaha yang melakukan promosi produk secara online untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Kegiatan berupa pelatihan UMKM juga digelar relawan Kajol Indonesia yang diikuti puluhan driver ojek online di Brebes, Jawa Tengah. Mereka berkumpul dan berdiskusi mengenai pentingnya berpikir dan memulai membangun usaha meskipun masih dalam bentuk usaha mikro dan kecil. Melalui pelatihan UMKM, driver ojek online bisa lebih kreatif dan mau melakukan hal baru yang bermanfaat. Relawan santri dukung Ganjar mensosialisasikan pentingnya menangkal informasi hoaks yang beredar di media sosial kepada santri yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk pelatihan jurnalistik dan strategi tangkal hoaks ini berlangsung di Pondok Pesantren Nurul Quran, Kecamatan Praya, Lombok Tengah. Dengan berbekal ilmu jurnalistik, para santri diharapkan dapat membedakan mana informasi yang benar dan hanya yang bersifat opini. Kemampuan berbicara di depan umum menjadi salah satu modal yang berharga bagi kaum milenial, baik dalam dunia pekerjaan maupun kehidupan sosial sehari-hari. Hal itu menjadi alasan relawan Serikandi Ganjar Jawa Timur menggelar pelatihan public speaking di Kabupaten Situbondo. Kegiatan diisi pemateri dari kalangan praktisi public speaking serta influencer untuk meningkatkan rasa percaya diri untuk mengemukakan gagasan di hadapan publik. Relawan Koartek Indonesia dukung Ganjar membantu masyarakat melalui upaya pencegahan kasus demam berdarah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah langkah preventif pencegahan DBD yakni berupa edukasi, perakitan alat fogging sederhana, penyerahan bantuan alat fogging, dan penyemprotan rumah warga serta selokan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat berdampak pada pemutusan mata rantai jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah dijadikan momentum kader P3 untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Silaturahmi digelar di Musola Al-Ittihad DPP P3 Jakarta. Harapan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah mengawali Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah dipanjatkan dalam doa di Musola Al-Ittihad DPP P3 Jakarta. Selain pimpinan DPP P3 serta para kader, silaturahmi kali ini juga dihadiri simpatisan dan juga masyarakat sekitar. Selain meningkatkan rasa persaudaraan, momentum 1 Muharram 1445 Hijriah juga diharapkan dapat meningkatkan amal soleh. Dan seluruh bakal caleg bersedekah seperti berbaik dengan orang. Melalui momentum Muharram 1445 Hijriah ini, mari kita ciptakan kedamaian, kita ciptakan kebersamaan di dalam menghadapi pemilu 2024. Mari kita berlomba-lomba, kita bertanding untuk nantinya kita bersanding bersama-sama membangun Indonesia. Menjelang pemilu 2024, sebuah platform kampanye berbasis kecerdasan buatan atau AI resmi diluncurkan. Yang bernama Pemilu.ai. Pemilu.ai akan menghasilkan cara baru kampanye yang lebih efektif untuk meraih kemenangan dengan menggunakan kepintaran buatan. Menyambut pemilu 2024, sebuah platform berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence dihadirkan ke publik. Platform yang bernama Pemilu AI akan berperan sebagai konsultan politik personal dan akan membantu calon legislatif untuk berkampanye. Para caleg nantinya akan dibantu merancang komunikasi kampanyenya mulai dari pembuatan slogan, narasi pidato, sasaran iklan hingga memonitoring tim sukses. Platform ini diklaim bisa meningkatkan peluang kemenangan pada pemilu mendatang.
Menariknya, pemilu AI akan terbuka untuk semua caleg yang akan berjuang di 2024 nanti. Pemilu AI ini adalah platform untuk membantu caleg-caleg dalam melakukan kampanye, ya, agar kampanye lebih tepat sasaran, kampanye bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan konstituen di dapil masing-masing, ya. Dan kami akan memberikan rekomendasi bagi para caleg, ya, termasuk apa strategi yang tepat, siapa kelompok konstituen sasarannya, apa isu-isu yang mereka bisa bawakan di dapil masing-masing. Pemilu AI diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi para caleg dalam mensosialisasikan programnya ke masyarakat. Dari Jakarta, Nisa Sahib dan Di Bernadi, iNews melaporkan.